Pertama itu ini Pak, kami mau menanyakan ya grogi dan gitu dong jadi grogi nih. Pertama-tama dalam perkenalkan diri Pak. Ya, oke, Bismillah. Perkenalkan, nama saya Yusuf Sunandar, mengajar di SMP Alfit yang Burisku Bogor. Ini nggak apa-apa di SMP. Mengajar di kelas 7 dan kelas 9. Ya, Pak, di sini saya ingin menanyakan untuk motivasi siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar bahasa Inggris, cara Bapak gimana untuk memotivasinya? Motivasi ya. Kalau memang misalkan anak-anak, wah cerita aja ya. Kalau biasanya sih anak-anak itu ngeluh, wah saya mengklaim dirinya itu udah duluan nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi ke bawah gitu ya, ke jenjang ke level selanjutnya, masuk ke SMP. Kan di SMP itu panggilannya Ustadz ya gitu ya. Kalau di sekolah lain mungkin Bapak atau Pak. Ustadz, saya dari SD nggak bisa bahasa Inggris gitu. Jadi saya nggak mau belajar bahasa Inggris. Nah, udah merasa kecil sendiri gitu. Karena memang merasa teman-temannya yang lain pada bisa, sementara dia nggak bisa. Apa motivasinya ya terus memotivasi mereka gitu ya. Apa yang ada dalam pikiran mereka itu apa yang terjadi biasanya. Kalau memang misalkan bahasa Inggris itu sulit, pasti sulit gitu. Kalau memang menganggap bahasa Inggris itu mudah, pasti ada proses kemudahan itu. Selain itu juga ya saling pendekatan juga, saling ngingetin, yuk kita belajar. Itu nggak semudah membalikan telapak tangan, nggak instan gitu belajar bahasa Inggris itu. Kita butuh proses, jadi nggak hanya sekali dua kali bisa gitu ya bahasa Inggris, tapi harus proses. Karena dalam bahasa Inggris kan banyak elemennya, ada listening, ada speaking, ada writing, ada reading. Jadi semuanya nyambung gitu. Kita nggak mungkin suka listeningnya aja. Setelah saya di rumah itu dengerin lagu bahasa Inggris, tapi saya nggak suka nulisnya, saya nggak suka bacanya. Saya suka banget, nah ini nggak bisa kayak gitu. Saat saya suka banget kalau ngobrol gitu ya, sama kebetulan di Alfitian itu kan dari seluruh provinsi ya ada di situ. Dan kebetulan juga mereka udah ada yang kursus-kursus sebelumnya. Jadi memang menengah ke atas semua. Jadi ketika disampaikan, ditanyakan itu bahasa Inggris kamu di SD gimana gitu ya. Maksud saya biasa kok ngobrol di rumah sama papa mama gitu bahasa Inggris. Bahkan sempat juga saya tinggal di Australia selama setahun gitu, ikut bapaknya. Jadi agak mudah juga kita ketika ngajar di kelas gitu, karena nggak terlalu repot. Ada juga yang sebaliknya, yaitu ya memang daya serapnya rendah banget ya. Maaf banget ya harus menyampaikan, karena memang fakta di kelas itu seperti itu. Ada yang levelnya tinggi, ada sebaliknya gitu. Bahkan memberikan treatment sekali aja nggak cukup, 2 kali nggak bisa, 3 kali nggak bisa, 4 kali baru bisa. Sementara teman yang lain udah jauh materinya, dia masih stuck di situ. Misalkan tentang introduction nih, perkenalan, kenalin diri kamu di depan kelas, nggak bisa Ustaz gitu. Lidah saya udah keluh ya. Dia nganggapnya udah nggak bisa Ustaz gitu. Karena dari Sunda juga, mungkin dari Subang dia ada asalnya. Iya. Dia nganggapnya, wah Ustaz saya SD-nya nggak belajar bahasa Inggris katanya gitu. Karena mungkin di sebelumnya juga ya lingkungannya mungkin nggak mendukung ya. Sementara ya kita sebagai seorang pendidik ya tetap harus mendekati mereka yang memang belum mampu untuk belajar bahasa Inggris secara maksimal. Terus aja dimotivasi, disemangatin, ciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan gitu ya, nggak bosen, nggak ngasih tugas nyatet di papan tulis. Kan kebanyakan itu ya metode guru-guru yang dulu itu konvensional ya, catat materinya gitu ya. Sementara kan mereka udah Gen Z yang memang butuh audio visual gitu. Yuk kita jalan-jalan kemana gitu. Siapa di sini yang pernah ke Singapura? Kita tunjukkan video Singapura. Dan lain pokoknya belajar bahasa Inggris itu seperti itu. Beda generasi, beda metode sebenarnya ya. Kalau saya sendiri emang ceramah metodenya dulu itu. Di kampus juga ceramah. Gitu. Makanya harus mengenali karakter didik gitu. Ada yang memang butuhnya audio karena beda-beda ya karakter didik itu metode belajarnya. Ada yang senang
mendengarkan aja, ada yang kinestetik gitu, nggak bisa diem kalau di kelas gitu ya, ngusilin temennya gitu ya, padahal ada yang nangis gitu ya. Kelas 7 itu masih ada yang masih nangis, Iwan, karena sering diisengin temen-temennya gitu, karena memang boarding ya, tinggalnya di asrama, jadi jauh dari orang tua ya. Salah satunya kita sebagai seorang pendidik terus memotivasi mereka agar tetap semangat gitu. Yuk, belajar bahasa Inggris itu nggak sesulit yang dibayangkan. Inggris is fun kok. Kalau kita membuatnya mudah gitu. Nah, berarti di sana sendiri tuh sistemnya apa, boarding tadi? Boarding. Ya? Asrama buat yang asrama. Jadi memang di sana itu ada pembiasaan bilingual, pembiasaan bahasa. Jadi bahasanya itu ada bahasa Arab, bahasa Inggris, ada English Day-nya, ada Arabic Day-nya. Gitu. Jadi sehari full bahasa Inggris gitu, beberapa hari full bahasa Arab. Jadi ada spy gitu ya, ada orang-orang yang memang memata-matai kalau ada yang melakukan pelanggaran. Khususnya anak-anak yang lebih senior gitu, di misalnya kelas 7 ada spot-spot gitu ya, ada English area. Gak boleh ngomong bahasa Indonesia kalau di sini boleh gitu. Enggak itu ya. Untung kita nggak di sana ya. Karena kan boarding ya, karena kalau di sekolah negeri mungkin bebas, yang memang full day pulang pergi. Karena memang harapan orang tua ke sekolah tersebut kan tinggi gitu ya, dengan biaya yang cukup gitu ya, lumayan. Apa sih yang bisa diperoleh oleh anak-anak itu selain ilmunya? Untuk media pembelajarannya Pak, biasanya Bapak pakai apa? Medianya variatif sih, banyak, ada flashcard, ada infocus kayak gitu ya. Kemudian stiker macam-macam, ada picture juga, gambar. Jadi kita juga membuat media itu kadang referensinya di internet gitu ya, kan banyak sekarang ya gitu ya, banyak guru-guru milenial gitu ya yang punya ide-ide yang kreatif ya, kita adaptasi gitu. Dari semua metode yang Bapak pakai itu yang paling efektif yang mana itu Pak? Paling efektif ya, banyak sih efektifnya. Ada TPR. Apa tuh TPR? Total Physical Response. Nih, apa tuh TPR? Udah pernah dengar belum? Belum ya. TPR itu langsung praktek gitu kitanya ketika belajar bahasa. Misalkan saya lagi apa nih? Nah, berarti mereka langsung, itu namanya respon. Fisik kita langsung dipraktekin gitu. Berlari gimana sih di tempat gitu. Lagi ngapain sih gitu. Jadi biasanya kayak gitu TPR. Setelah lagi ya. Listening biasanya sing song gitu ya. Banyak sih kayak gitu, efektif juga, mereka seneng gitu. Kadang crossword gitu ya. Karena kan banyak tuh teka-teki gitu ya. Anak-anak disuruh coba cari kata-kata yang berkenaan dengan profesi dalam bahasa Inggris misalnya. Itu kan banyak tuh kata-kata dalam kotak diacak gitu. Berarti lebih efektif itu yang yang sekarang itu poinnya ke student ya, bukan hanya ke teacher gitu ya. Iya, student center sekarang. Terus dari Bapak ini tuh pernah menggabungkan beberapa metode dalam satu pembelajaran kan ya Pak ya? Jika pernah, metode apa saja sih kan cara menggabunginnya? Kan tadi kan Bapak udah bilang ada yang picture, ada sing song. Kalau dari dua metode tersebut Bapak pernah menggabungkan nggak Pak? Terus ada yang lebih efektif atau ada yang belum? Kalau ngajar sih kita kombinasi aja ya. Kita nggak analisis gitu. Efektif apa enggaknya ya, selama anak-anak happy ya udahlah gitu. Karena kita pertimbangannya ya udahlah, metode yang kita gunakan udah sebelumnya nih, apalagi nih PR-nya. Jadi kalau memang misalkan lirik lagu nih digabungkan dengan sing song, biasanya kayak gitu. Jadi misalnya materinya kata depan, preposition, kita buat lagu yuk, dalam preposition itu bikin lagu dalam bahasa nadanya bahasa Indonesia tapi dibuat bahasa Inggris kayak gitu. Kayak lagu misalkan di mana bahasa Inggrisnya apa, misalkan where, yuk kita bikin gitu. Misalnya jadi where is di mana, behind is di belakang. Jadi kayak gitu aja sih. Biasa aja gitu. Jadi kalau bilang efektif, bisa aja semuanya digabung. Efektif juga. Terus kalau dari Bapak kan kalau mau yang nomor 6 ya Pak ya, di situ kan ada kegiatan SBG apa yang dilakukan di awal pembelajaran bahasa Inggris setiap harinya menggunakan SBG yang sama atau justru berbeda atau beda-beda biasanya. Jadi gimana mood
kita sih bener banget. Iya, kita sendiri bosen ya kalau Kalau kita lagi malas ice breaking enggak gitu, enggak setiap hari juga. Jadi gimana lihat situasi anak juga. Kalau anak-anak memang di jam terakhir nih biasanya udah jam makan siang ya, jam 1 ke atas itu udah bawaannya ngantuk gitu ya, udah selesai tuh urusan. Makanya kalau kita nggak ice breaking ya ngantuk anak-anak biasanya gitu. Jadi nggak setiap pertemuan ice breaking. Tapi kalau dari materi yang kayak tadi Bapak sebutin yang nyanyi tentang apa yang lokasi di mana ataupun apa itu bisa dijadiin ice breaking nggak sih Pak? Yang Bisa gitu. itu, Bisa masuk berarti bisa ya, Pak, masuk ya. Terus menurut Bapak manfaat terbesar dari menggabungkan ide ice breaking itu permainan dalam pembelajaran bahasa Inggris apa sih Pak? Manfaatnya ya ke anak ya lebih semangat lagi, lebih memotivasi anak, belajar bahasa Inggrisnya lebih menyenangkan gitu ya. Jadi nggak ngebosenin anak-anak. Biasanya kan anak-anak suka ngebandingin tuh di sekolah dasarnya sama yang di SMP. Jadi di SMP kok lebih sulit gitu ya bahasa Inggrisnya, sementara di SD kok mudah gitu. Cuman warna, animal dan lain-lain. Nah, makanya ini ice break apa sih ini? Ice breaking. Ice breaking ini sangat membantu gitu. Kalau memang misalkan digunakan untuk pembelajaran di kelas. Kalau dari ice breaking tersebut itu Bapak Ibu pernah mengalami kesulitan dalam menerapkan kegiatannya nggak sih Pak? Sebenarnya nggak ada sih, aman-aman aja kalau di sekolah mah. Iya. Berarti karena tergantung mood juga gurunya ya. Iya, Kalau guru menyampaikannya asik, seru. Iya, isi going aja kitanya gitu. Terus Jangan kaku gitu ya. Jangan moody sih kalau jadi guru. Mau jadi guru kan, kadang kan masalah di luar kan kebawa gitu ya ke kelas gitu ya. Di rumah lagi ada masalah gitu ya, kebawa ke kelas, akhirnya kan marah-marah. Jadi korbannya. Ini paling susah Iya, ya. iya kemudian gitu. Iya, udah mana pelajarannya susah, Makanya gurunya kalau marah-marah. sebelum masuk itu istighfar dulu. Gitu ya. Lalu masuk bismillah. Biar ngebedain mana yang di rumah, mana yang di itu ya Pak ya. Iya benar. Terus menurut Bapak ini apakah permainan tradisional yang diterapkan sebagai media pembelajaran di lingkungan dasar bisa nggak sih Pak kira-kira? Permainan tradisional itu apa ya? Jadi dari permainan misalnya kayak dari congklak itu kan kalau dari permainan aslinya kan dari biji-biji sebelah sini dipindahin-pindahin sampai iya. masuk ke dalam lumbungnya. Itu kan bisa kita adaptasi sebagai permainan-permainan dan sambil memberikan materi di dalamnya gitu Pak. Itu kira-kira menurut Bapak efektif gak sih Pak dan bisa Aja sih dikombinasiin permainan tradisional kayak apa ya yang memang dalam bahasa Inggris itu. ABC 5 dasar. ABC 5 permainan tradisional ya. Ya sih bisa itu juga. ABC 5 dasar, sebutkan nama buah yang berawal dari huruf A tapi bahasa Inggris misalnya gitu ya. Bisa ya? Bisa juga kan sih. sesuai abjad berhentinya baru gitu. Cari benda dari huruf A misalkan. Bisa juga sih di aplikasi. Terus Bapak sendiri pernah nggak Pak menerapkan permainan tradisionalnya buat di dalam apa masukin materinya Materi gitu ya. di dalam? Belum pernah sih saya. Karena gak kepikiran gitu. Kalau misalnya saya bisa congklak gimana ya mainin Iya, dalam kan kelasnya dari yang gitu ya. ada 7 lumbung di sini kan lumbung kita lumbung punya teman, jadi kan biji yang satu di lubangan sebelah sini Iya. ngabisin sampai ke lubang sendiri gitu. Jadi kan bisa Gamesnya ya. gamesnya bisa permainan buat angka, warna atau menghitung Oh. sendiri gitu. Tapi karena mungkin di SMP beda materinya jadi Iya, susah ya. tapi bisa juga sih di nanti Iya, dikombinasi. pengenalan ya pemain tradisional. Zamannya udah nggak mengenal permainan tradisional, anak-anak juga kayaknya nggak Udah tahu Gen Z gitu. semua udah berubah. Paling di internet gitu ya banyak aplikasi kayak Kahoot ya, banyak banget itu lebih efektif sih kayak menurut saya. Jadi jatuhnya ntar ke visual Puisi. ya berarti kalau Iya, Pak. audio visual gitu. Terus mungkin pertanyaan yang terakhir Pak, sejauh mana penggunaan teknologi seperti video, aplikasi atau presentasi digital yang membantu Bapak dalam mengajar? Sangat membantu banget gitu ya. Kita sebagai seorang pendidik sangat terbantu dengan adanya teknologi tersebut gitu ya. Video-video yang animasi kayak gitu, kemudian aplikasinya kayak apa tuh tadi sebutnya? Kahoot, kemudian Quizzes, itu benar-benar membantu banget gitu ya. Anak-anak lebih apa ya, kita juga bisa melakukan asesmen tanpa harus membuat kunci jawaban, itu bisa pakai Quizzes gitu. Cuma di scan jawabannya udah selesai gitu. Itu sering di aplikasi ini gitu. Jadi kuis hari ini tanpa anak-anak mengerjakan soal di kertas, cuman kita ngasih satu helai lembar barcode-nya, udah tinggal di scan aja langsung muncul di layar jawaban anak.
Berarti skornya langsung. anak-anaknya membawa ponsel ya Pak? Tidak. Ya? Oh, enggak. Kita printkan satu helai Heeh. kertas setengah lah, di barcode-nya doang gitu. Kayak A, B, C, D. Jadi barcode itu ada 4 A, B, C, D. Jadi kalau A ke sini, B ke sini, D ke sini, ada itunya. Kuncinya gitu. Jadi tinggal di scan Oh, aja iya, sama iya, kita. iya. Pernah lihat ya? Pernah. Pernah di scan, oh langsung muncul nih misalkan Akila bener salah-salah. Jadi dari 10 soal itu langsung ke total, ketahuan nilainya. Jadi anak-anak lebih wah termotivasi ini. Salah-salah. Itu baru atau emang udah lama sih? Iya. Di bahasa Inggris itu nggak pernah sih. Belum sih. Bisa juga sih dicari aja di referensinya. Banyak sih quizzes itu feature-nya ada multiple choice, ada barcode tuh. Pokoknya banyak lah. Pemilihan itunya tadi ya, Pak? Ada apa tuh? Pokoknya ada word wall, Mm. bentukannya banyak banget. Jadi tinggal milih-milih aja yang sesuai dengan, karena kita kan nggak boleh bawa ponsel ya di asrama, di sekolah juga. Makanya gimana caranya biar kita bisa pakai aplikasi itu gitu. Makanya kita printin satu lembar dibagi 2 biar nggak kegedean. Jadi satu ini barcode Iya. ya kayak kiris gitu ya. Itu tuh misalnya A gimana, A gini, B gini, C gini. Jadi jawaban nomor 1 apa? Berarti gini, misalnya A, B oh gini, C gini gitu. Jadi udah ada di setting sama dia di krisis. Kalau dari hasil semua rangkuman ini, Bapak punya triks atau cara sendiri nggak sih Pak buat menyampaikan supaya kan Bapak udah tahu nih tipe-tipe mahasiswa, tipe-tipe siswanya nih, ada yang begini, ada yang kurang penangkapannya tuh. Menurut Bapak gimana? Kalau buat tipsnya sendiri? Sebenarnya kalau tips itu kayaknya sama ya semua ya, karena di satu kelas itu tipikal belajarnya beda-beda, pemahamannya beda-beda, jadi kita nggak membedakan ya tipikal siswa ini yang cerdas seperti apa. Kita tetap sama gitu ya, cuman kita mix aja materinya. Jadi tipikal kinestetik gitu ya, kinestetik yang nggak bisa diam gitu, kita ajak ke pembelajaran yang memang memberikan ruang gerak mereka gitu. Kemudian kayak lagu misalkan ya kayak gitu, mereka bergerak gitu ya. Kemudian kalau memang misalkan dia audio, kita listening kayak gitu. Jadi variatif aja sih. Kalau memang yang kurang ya itu tadi treatmentnya emang nggak bisa ya disamakan, agak sulit juga gitu kita di kelas. Padahal menurut kita itu masa sih nggak bisa. Kadang kita itu menganggap ya Allah materi ini kan mudah gitu ya, cuman bilangan misalnya tambah 1, 2 misalnya. Tapi tetap menurut anak itu susah, kita nggak bisa menjudge dia juga gitu, nggak bisa maksain dia juga, ya udah karena balik lagi ke pendekatan dari awal lagi ya Pak kita ya, deketin lagi, semangatin lagi kayak gitu, semangatin aja terus gitu. Karena ada anak yang memang kalau di asrama memang problematik gitu ya, nggak seperti yang di full day tiap hari pulang, karena orang tuanya ada yang di luar negeri, anaknya sengaja di pesantrenin gitu karena mungkin faktor keluarga jadi kebawa ke pembelajaran. Makanya kita juga harus pendekatan psikologis ke mereka juga. Akibat apa nih mereka belajarnya kok malas-malasan di kelas, karena faktor keluarga salah satunya. Jadi kita juga nggak bisa, kenapa sih malas banget belajar di pelajaran saya? Nggak boleh gitu. Kita harus tahu dulu kenapa nih anak nggak semangat banget belajarnya, ataukah ada masalah ini, masalah itu. Jadi tanya ke temennya di asrama gimana, bisa dia happy nggak, misalkan di sama teman-temannya ada bullying nggak gitu. Jadi faktornya banyak sih kalau menurut saya ya. Jadi sebagai seorang pendidik kita memang benar-benar harus jadi psikolog ya, benar ya? Iya. Bukan cuma mau di kelasnya doang ya Pak ya. Kita benar jadi psikolog gitu. Di situ harus mengetahui semua karakter anak. Masya Allah. Iya, jadi psikolog dadakan. Kalau misalnya peserta didiknya dia kan ngeboarding, itu berarti kalau guru-gurunya rata-rata banyak yang pulang atau ada yang di situ, ada yang pulang gitu. Kayak saya kan di luar gitu ya, karena kan berkeluarga. Kalau yang single juga silakan sih dikasih pilihan, udah ada rumah. Kalau memang misalnya mau dipakai, asrama juga ada gitu. Cuman lebih memilih di luar sih. Kalau guru mah lebih bebas gitu. Kalau di dalam kayaknya dikasih amanah lagi. Langsung contoh banget nih peserta didiknya. Terus berarti kalau dari kelas 7 sampai kelas 9 Bapak kan ngajarnya kelas 7 ya? 7 dan 9. Nah, 7 dan 9 itu perbedaan tingkat kesulitan mengajarnya terlihat gak sih Pak dari yang kelas 7, 8, 9? Kan kalau yang awal kan baru ya, kalau kelas 7 kan levelnya awal ya.
Kalau kelas 9 kan udah mulai ke structure, grammar kayak gitu. Jadi memang materi yang kita sampaikan juga sulit gitu ya, tapi gimana secara kita materi sulit ini mudah dipahami oleh anak gitu. Kayak misalnya grammarnya simple present continuous tense, tahu ya, yang sedang dilakukan. Nanti kita bikin reka adegan di dalam kelas misalnya gitu. Coba tebak what is he doing misalnya, apa yang dia lakukan. Saya lagi sleeping kan, he is sleeping. Nah itu kan masuk ke materi present continuous gitu. Jadi sulit sih gitu ya. Gimana caranya biar kita jadi mudah gitu. PR juga buat guru gitu. Buat kuliah aja masih ada kita ya. Iya, apalagi anak-anak udah nyerah. Saya kalau grammar nyerah deh kan. Iya, beda banget, banyak banget mana. Ada 16 malah bingung harus bedain ini. Berarti tinggal cara baik gurunya bagaimana buat mempermudah ya. Kreatif gurunya aja itu. Kalau sekreatif ya, pokoknya tuntutan kita harus dituntut kreatif aja gitu. Harus mengikuti zaman gitu. Entah nanti zamannya apa lagi, gen alpha mungkin nanti beda lagi situasi. Iya. SD alpha ya. Nah, karakteristiknya saya nggak tahu tuh, makanya gen alpha itu kayak gimana. Tahunya gen Z gitu. Anak-anak SMP sekarang. Ya. Iya, sabar. Iya. Mungkin gitu aja, ada yang mau tanya lagi. Kita bingung mau nanya apa lagi. Kadang-kadang kalau misalnya mau tanya sih, kalau nggak ada pedomannya kita lebih bingung sih Pak, jadi minta mengalir aja dari gurunya, tapi untungnya ada pertanyaannya. Tapi sejauh ini aman ya, nggak ada masalah. Kalau misalkan ada pertanyaan ini kok SMP gitu, nggak apa-apa sih, insya Allah kan lingkupnya masih sama, masih pendidikan. Iya. Kalau nggak salah depan rumah ada kursusan ya. Bu Mei sudah. Kan guru bahasa Inggris juga kan? Yang ini apa? Adanya? Nggak di situ. Enggak tinggal di sini. Yang adanya di mana sih? Di Bekasi. Oh, di Bekasi. Di Tambun. Oh, udah pindah. Emang di sana rumahnya. Di sana. Jadi kalau misalkan hari Sabtu gitu baru ke sini atau hari apa gitu. Seminggu sekali ke sini. Takutnya kalau guru tuh kan kalau guru les pengajarannya kan cuma hanya beberapa, beda metodenya. Non formal juga ya. Iya. Jadi ya udah kita nyari aman aja, nyari yang di sekolah. Mudah-mudahan ya sesuai dengan yang diinginkan gitu. Karena ya itu targetnya kan SMP ya, tapi sama aja kan peserta didik juga ya. Iya. Itu aja sih, apalagi nih? Ada lagi? Oh, ada lagi namanya. Udah dan mungkin itu aja Pak, mohon maaf banget mengganggu siang-siang. Makasih banyak Bapak. Iya. Terus mungkin kita maaf Pak, kita cuma ada ini buat. Iya, makasih. Makasih Bapak, maaf kenapa. Iya. Saya nggak rapi nggak apa-apa. Boleh kok, katanya sampai lagi liburan, lagi bapaknya tidur bangunin aja gitu kalau kata dosennya Mas. Iya, selfie aja kalau pegang.